Dengan target juara Denmark Open 2025 di depan mata, Fajar dan Fikri justru menolak memikirkan lawan terberat mereka dan memilih fokus pada satu hal yang lebih penting. Selamat datang kembali di arena bulu tangkis, di mana ketegangan sudah mulai terasa bahkan sebelum shuttlecock pertama dipukul. Denmark Open 2025 siap digelar dan mata seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia tertuju pada satu pasangan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Benar sekali, mereka tidak sendirian, ada total 14 wakil Indonesia yang berjuang di Odense, tapi sorotan utama jelas mengarah pada Fajar dan Fikri. Setelah penampilan yang semakin konsisten, ekspektasi publik dan pelatih sangat tinggi. Ini bukan lagi sekadar partisipasi. Ini adalah misi untuk merebut gelar juara di salah satu turnamen paling bergengsi di Eropa. Persiapan serius selama kurang lebih 2 minggu telah mereka lakoni, semua demi memantapkan jalan menuju podium tertinggi. Persiapan adalah kunci, dan sepertinya Fajar dan Fikri benar-benar memaksimalkannya. Fajar sendiri mengakui bahwa persiapan mereka sudah lebih dari cukup. Menariknya, ia menyoroti satu hal yang seringkali diremehkan, adaptasi cuaca. Menurutnya, tantangan di Denmark bukan hanya soal lawan, tapi juga cuaca yang sudah mulai dingin. Ini detail kecil, tapi menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Mereka tidak mau ada celah sedikit pun. Fikri pun menimpali dengan pernyataan yang tidak kalah penting. Ia menegaskan bahwa kondisi dan persiapannya dalam latihan sangat baik. Fokus mereka terbagi pada beberapa aspek krusial, menjaga fokus di lapangan, menambah power atau tenaga pukulan, dan yang paling penting, menerapkan pola permainan dengan lebih rapi. Ini adalah sinyal bahwa mereka tidak hanya mengandalkan bakat, tapi juga strategi yang matang dan terukur. Mereka sadar betul, di level elit, setiap detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Tentu saja, dan pernyataan ini seolah menjawab harapan dari sang pelatih kepala ganda putra, Antonius Budi Arianto. Coach Anton secara terang-terangan berharap Fajar dan Fikri bisa terus menunjukkan hasil yang semakin membaik. Bahkan ia memasang target yang tidak main-main. Paling tidak konsisten hingga babak akhir atau bahkan bisa sampai juara. Ini adalah sebuah mosi percaya yang luar biasa, sekaligus beban tanggung jawab yang besar di pundak Fajar dan Fikri. Tekanan dari pelatih, tekanan dari penggemar, dan tentu saja tekanan dari undian turnamen itu sendiri. Banyak yang sudah memprediksi potensi pertemuan panas di babak semifinal melawan pasangan Korea yang sedang naik daun, Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Ini adalah laga yang ditunggu-tunggu, sebuah final kepagian yang bisa menguras fisik dan mental. Namun, apa respon Fajar dan Fikri? Disinilah mental juara mereka diuji. Fajar dengan tegas menolak untuk terlalu jauh memikirkan Kim dan Seo. Ia berkata, di turnamen ini, semua yang ikut mempunyai kualitas dan level yang merata. Jadi lawan kami bukan hanya Kim atau Seo. Ia memilih untuk fokus pada pertandingan babak pertama terlebih dahulu. Kewaspadaan sejak awal adalah mantra mereka. Ini adalah sikap yang menunjukkan kedewasaan, tidak terbuai oleh narasi media dan memilih untuk tetap membumi. Sebuah pendekatan yang sangat bijaksana. Dalam turnamen dengan sistem gugur, meremehkan lawan di babak awal adalah dosa besar. Setiap pemain yang lolos ke babak utama Denmark Open adalah pemain berkualitas. Fikri pun menambahkan, ini akan menjadi turnamen kelima mereka bersama, dan harapannya adalah bisa terus konsisten dan meraih hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Ada semangat untuk terus bertumbuh dan belajar di setiap pertandingan. Perjalanan mereka sebagai pasangan memang penuh dinamika. Juara China Open 2025 adalah bukti sahih dari potensi ledakan mereka. Tapi konsistensi adalah mata uang yang paling berharga di sirkuit dunia. Menjaga performa puncak dari satu turnamen ke turnamen lainnya adalah tantangan terbesar. Pernyataan Fikri menunjukkan bahwa mereka sadar akan hal itu dan menjadikannya sebagai motivasi utama. Betul, konsistensi bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga soal bagaimana mereka menerapkan strategi di lapangan. Ketika Fikri menyebut ingin menerapkan pola dengan lebih rapi, artinya mereka ingin meminimalisir kesalahan sendiri, tidak mudah panik saat tertekan, dan mampu mengendalikan ritme permainan. Power tambahan yang mereka latih juga akan menjadi senjata mematikan untuk mendobrak pertahanan lawan yang semakin solid. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Fajar dan Fikri mengubah semua persiapan matang dan pola pikir bijaksana ini menjadi sebuah gelar di Denmark? Mereka punya semua modal yang dibutuhkan, skill,
power, strategi, dan mentalitas yang tepat. Mereka tidak takut pada nama besar, tapi juga tidak meremehkan siapapun. Fokus mereka hanya satu, pertandingan di mata depan. Denmark Open 2025 akan menjadi panggung pembuktian yang sesungguhnya. Apakah target yang dicanangkan pelatih bisa mereka wujudkan? Apakah konsistensi mereka akan berbuah manis di podium tertinggi? Jawabannya akan kita saksikan bersama, satu persatu, laga demi laga, dimulai dari babak pertama. Satu hal yang pasti, perjuangan mereka akan menjadi tontonan yang luar biasa mendebarkan bagi kita semua. Duel neraka langsung tersaji di Denmark Open 2025 saat Anthony Ginting dipaksa menghadapi monster tuan rumah di babak pertama yang disebut sebagai final kepagian. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana hari ini kita akan membahas salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Tour Eropa, Denmark Open 2025. Sebuah ajang dengan status BWF Super 750 yang selalu dinanti-nantikan para pecinta bulu tangkis di seluruh dunia. Benar sekali, turnamen ini dihelat di Odense, Denmark, pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 2025. Bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal poin dan hadiah yang luar biasa besar. Makanya, semua pemain top dunia berkumpul di sini untuk membuktikan siapa yang terbaik. Indonesia sendiri tidak main-main. Kita menurunkan 16 wakil terbaik di berbagai sektor. 16 wakil, itu jumlah yang sangat besar dan menunjukkan keseriusan kita. Mulai dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, hingga ganda campuran, semua siap tempur. Namun seperti yang sudah kita singgung di awal, persaingan tahun ini diprediksi bakal berlangsung sangat ketat sejak babak pertama. Banyak sekali partai besar yang sudah harus terjadi di awal turnamen. Dan yang paling menyita perhatian tentu saja adalah duel antara jagoan kita, Anthony Sinisuka Ginting, yang harus berhadapan dengan unggulan kedua asal Denmark, Anders Antonsen. Ini benar-benar sebuah final prematur. Bayangkan saja, dua pemain kelas dunia dengan gaya bermain menyerang yang eksplosif harus saling bunuh di babak 32 besar. Ini adalah laga yang paling ditunggu-tunggu sekaligus paling mendebarkan bagi para pendukung Indonesia. Tentu saja, Ginting versus Antonsen selalu menyajikan drama, apalagi Antonsen akan bermain di hadapan publiknya sendiri. Tekanan pasti akan sangat besar bagi Ginting, tapi kita tahu Ginting adalah pemain yang mentalnya sekuat baja. Dia tidak akan gentar menghadapi siapapun. Justru ini bisa menjadi panggung pembuktian bagi Ginting untuk menunjukkan bahwa dia layak menjadi juara di sini. Selain Ginting, sorotan utama juga tertuju pada sektor ganda putra. Pasangan andalan kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri datang dengan semangat yang sedang membara. Mereka tampil cukup stabil dalam beberapa turnamen terakhir, dan diharapkan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya. Mereka adalah unggulan ke-7 di turnamen ini, sebuah posisi yang cukup menantang. Betul, sebagai unggulan ke-7, Fajar dan Fikri punya potensi untuk bertemu lawan-lawan tangguh sejak awal. Kita tahu di ganda putra ada monster-monster seperti Liang Weikeng dan Wang Chang dari Tiongkok atau Aaron Chia dan Su Huiyik dari Malaysia. Tapi Fajar dan Fikri punya rekor yang cukup bagus dan mereka selalu punya kejutan di setiap turnamen. Kekompakan mereka adalah kunci. Beralih ke sektor putri, harapan kita juga mengkobar. Ada Gregoria Mariska Kunjung dan Putri Kusuma Wardani yang siap mengibarkan bendera merah putih. Putri KW bahkan datang sebagai unggulan ke-7, sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan konsistensinya. Dia adalah tunggal putri nomor 1 Indonesia saat ini, dan akan memulai perjuangannya melawan wakil India Anmol Harp di babak 32 besar. Ini adalah kesempatan emas bagi Putri KW untuk melaju lebih jauh. Di atas kertas, dia lebih diunggulkan. Tapi kita tidak boleh meremehkan lawan. Anmol Harp adalah pemain muda yang sedang naik daun. Putri harus tetap fokus dan tidak membuat kesalahan sendiri. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi unggulan ke-8 juga punya misi pribadi untuk kembali ke performa terbaiknya. Gregoria, pemain asal Wonogiri, Jawa Tengah ini punya skill dan teknik yang luar biasa. Jika dia bisa bermain dengan tenang dan konsisten, dia bisa mengalahkan siapa saja. Dengan kekuatan yang cukup merata di beberapa sektor, Indonesia sekali lagi disebut sebagai salah satu negara calon juara di Denmark Open 2025. Apalagi kita punya 4 wakil yang berhasil masuk dalam daftar unggulan resmi dari BWF. Mari kita bedah satu persatu. Pertama ada Jonathan Christie, unggulan ke-6 di tunggal putra. Jojo adalah satu-satunya wakil tunggal putra kita yang masuk daftar unggulan. Ini menjadi beban sekaligus motivasi baginya. Dia tampil sangat stabil belakangan ini dan siap menantang dominasi para pemain top dunia lainnya seperti Victor Axelsen atau Shi Yuki. Kemudian di tunggal putri, seperti yang sudah kita bahas, ada Putri Kusuma Wardani sebagai unggulan ke-7 dan Gregoria Mariska Tunjung sebagai unggulan ke-8.
Ini adalah kali pertama kita punya 2 unggulan di sektor tunggal putri dalam turnamen Super 750. Sebuah sinyal positif bagi regenerasi bulu tangkis putri kita. Dan yang terakhir tentu saja Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri di ganda putra sebagai unggulan ke-7. Pasangan yang dikenal sangat solid dan kompak ini siap menghadapi persaingan sengit dengan para unggulan dunia. Dengan 4 wakil unggulan di 3 sektor berbeda, Indonesia jelas masih menjadi kekuatan besar yang patut diwaspadai. Publik tanah air tentu saja menaruh harapan besar di pundak mereka semua. Kita semua berdoa agar salah satu dari 16 wakil kita mampu membawa pulang gelar juara dari Eropa. Turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal harga diri bangsa di panggung bulu tangkis dunia. Benar sekali. Jadi jangan sampai lewatkan setiap pertandingannya. Dukung terus perjuangan para pahlawan bulu tangkis kita di Denmark Open 2025. Siapakah yang akan bersinar? Akankah Ginting berhasil melewati hadangan Antonsen? Mampukah Fajar dan Fikri kembali naik podium? Kita nantikan bersama jawabannya.